warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya tulis kami. Perkenalkan, nama saya Revana. Saya Ahmadi Muslihah. Saya Nur Amalia Roni. Saya Muhammad Iqbal Tawakal. Nama saya Revana. Saya akan membacakan latar belakang dari materi kami. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Di tangan kaum muda lah nasib kedepannya sebuah bangsa dipertaruhkan. Apabila kaum muda memiliki tekad dan semangat serta keinginan yang kuat untuk memajukan bangsa, maka dapat dipastikan bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang hebat yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui, di zaman serba maju ini, teknologi yang semakin canggih memudahkan semua orang untuk memperoleh informasi yang mereka inginkan. Banyak situs jaring sosial yang semakin populer dan menjamur saat ini seperti Facebook, Instagram, WA, dan Line, dan sebagainya. Para pengguna tersebut berpikir untuk memanfaatkannya tidak hanya untuk mengunggah foto, memperbarui status, dan lainnya, tetapi orang yang ingin mencari untung dari situs jejaring sosial, berusaha membuat website, bisnis secara online, dan lain-lain. Adapun identifikasi masalah dari materi ini yaitu yang pertama pengertian media sosial, kedua manfaat media sosial bagi generasi muda, ketiga dampak positif dari media sosial, keempat dampak negatif dari media sosial, kelima upaya untuk mencegah dampak negatif dari media sosial. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama apa pengertian media sosial, apa manfaat media sosial bagi generasi muda, dan sebutkan dampak positif dari media sosial. Media sosial adalah sebuah media online. Dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Pada kehidupan manusia. Pertama, kita akan mengawalinya dengan dampak positif dari sosial media terlebih dahulu. 1. Sebagai media penyebaran informasi. Informasi yang up to date sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya dengan tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Ini sangatlah bermanfaat bagi kita sebagai manusia yang hidup di era digital seperti sekarang ini. Cakrawala dunia serasa berada dalam sentuhan jari kita. 2. Sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Mengasah keterampilan teknis dan sosial merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi agar bisa bertahan hidup dan berada dalam neraca persaingan di era modern seperti sekarang ini. Hal ini sangatlah penting. Tidak ada batasan usia untuk semua orang untuk berkembang. 3. Memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jejaring media sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, bahkan orang yang belum pernah kita kenal sekalipun, dari berbagai penjuru dunia. Kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing, dan lain-lain. Hal ini dapat pula mengasah kemampuan kita berbahasa seseorang, misalnya belajar bahasa Inggris dengan memanfaatkan fasilitas call atau video call yang disediakan oleh situs jejaring sosial. Negatif lagi. Dan kemudian dampak negatif media sosial. 1. Kecanduan situs jejaring sosial seperti Facebook atau MySpace juga bisa membahayakan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasi diri. Meningkatkan pengisolasian diri dapat mengubah cara kerja gen, membingungkan respon kekebalan, level hormon, fungsi urat nadi, dan merusak performa mental. Kedua, seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga, sehingga kecanduan aktivitas ini dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah, bahkan obesitas.
Ketiga, kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi bila menggunakan mouse atau memencet keyboard, ponsel. Adapun cara untuk meminimalisir dampak negatif dari media sosial adalah sebagai berikut. Untuk meminimalisir dampak negatif dari media sosial perlu dilakukan langkah yang lebih intensif dari mulai keluarga, institusi pendidikan, pemerintah dan juga penyedia dan penyelenggara jaringan internet itu sendiri. Dari sisi keluarga, hendaknya setiap orang tua selalu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang internet dan mereka bisa mengajarkan kepada anak-anak mereka mengenai dampak negatif dari internet. Di samping itu, mereka juga harus melakukan kontrol tentang anak-anak mereka, terutama dalam hal mengakses website apa saja di internet dan juga dengan siapa saja mereka berteman di dunia maya. Orang tua pun harus juga aktif mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Dari sisi institusi pendidikan hendaknya bisa mengajarkan cara menggunakan internet kepada siswa mereka. Sehingga siswa sebelum menggunakan internet dan mengakses media sosial telah dibekali dengan pengetahuan yang memadai dan menangkai pengaruh negatif yang kemungkinan muncul dan juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan sisi kebersamaan seperti kegiatan pramuka. Dari sisi pemerintah, hendaknya bisa menjadi juri untuk konten dan informasi beredar di media sosial. Hal-hal positif yang telah dicoba dilakukan Tadi jangan dipublik untuk berita publik. 2. Tidak berbicara dengan membagi konten yang memiliki unsur SARA dan pornografi, berbicara ataupun menulis kalimat bercandaan yang memiliki unsur SARA, suku, agama, dan ras, serta pornografi. Karena selain bisa menyinggung pihak lain, juga bisa menimbulkan salah persepsi dan membawa dampak yang buruk. 4. Penggunaan